Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Kemudian, pada pagi harinya, sejumlah biku merapikan jubah, dan dengan membawa mangkuk dan jubah luar mereka, memasuki Sawati untuk menerima dana makanan. Kemudian mereka berpikir, masih terlalu pagi untuk pergi menerima dana makanan. Bagaimana jika kami pergi ke taman para pengembara sekte lain? Maka mereka pergi ke taman para pengembara sekte lain dan saling bertukar sapa dengan para pengembara. Setelah ramah tamah itu berakhir, mereka duduk di satu sisi. Para pengembara itu berkata kepada mereka, teman-teman, betapa Gotama menjelaskan pemahaman penuh pada kenikmatan indria, dan kami juga demikian. Betapa Gotama menjelaskan pemahaman penuh pada bentuk materi, dan kami juga demikian. Betapa Gotama menjelaskan pemahaman penuh pada perasaan, dan kami juga demikian. Kalau begitu, apakah perbedaannya di sini antara ajaran Betapa Gotama tentang Dhamma dan ajaran kami, antara instruksi-instruksi beliau dan instruksi-instruksi kami? Kemudian para biku itu tidak menyetujui juga tidak membantah kata-kata para pengembara itu. Dengan tanpa melakukan kedua hal itu mereka bangkit dari duduk dan pergi dengan berpikir, kami akan memahami makna dari kata-kata ini di hadapan Sang Bagawa. Ketika mereka telah pergi ke Sawati untuk menerima dana makanan dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan mereka menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Sang Bagawa berkata, para biku, para pengembara sekte lain yang berkata demikian harus ditanya sebagai berikut. Tetapi, teman-teman, apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan kenikmatan indria? Apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi? Apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan? Dengan ditanya demikian, para pengembara sekte lain tidak akan mampu menjelaskan hal itu, dan lebih jauh lagi, mereka akan mengalami kesulitan. Mengapakah? Karena hal ini bukanlah bidang mereka. Para biku, aku tidak melihat seorang pun di dunia ini bersama para dewa, Mara, dan Brahma, dalam generasi ini dengan para petapa dan Brahmana, dengan para pangeran dan rakyatnya, yang mampu memuaskan pikiran dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kecuali Sang Tathagata, atau para siswanya yang telah mempelajarinya dari beliau. Dan apakah, para biku, kepuasan sehubungan dengan kenikmatan indria? Para biku, terdapat 5 utas kenikmatan indria ini. Apakah 5 ini? Bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu.
Suara-suara yang dikenali oleh telinga yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Bau-bauan yang dikenali oleh hidung yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Rasa kecapan yang dikenali oleh lidah yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Objek-objek sentuhan yang dikenali oleh badan yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Ini adalah 5 utas kenikmatan indria. Kenikmatan dan kegembiraan yang muncul dengan bergantung pada kelima utas kenikmatan indria ini adalah kepuasan sehubungan dengan kenikmatan indria. Dan apakah, para bikku, bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria? Di sini, para bikku, sehubungan dengan keterampilan yang dengannya seorang anggota keluarga mencari nafkah. Apakah juru periksa, akuntan, juru hitung, petani, pedagang, peternak, pemanah, pegawai kerajaan, atau keterampilan apapun? Ia harus mengalami dingin, ia harus mengalami panas, ia terluka oleh kontak dengan lalat, nyamuk, angin, matahari, dan binatang-binatang melata. Ia terancam kematian oleh lapar dan haus. Ini adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan yang terlihat di sini dan saat ini, dengan kenikmatan indria sebagai penyebabnya, dengan kenikmatan indria sebagai sumbernya, kenikmatan indria sebagai dasarnya, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Jika tidak ada harta yang didapat oleh anggota keluarga sewaktu ia bekerja dan berjuang dan berusaha demikian, maka ia berduka cita, bersedih, dan meratap. Ia menangis sambil memukul dadanya dan menjadi kebingungan, mengeluhkan. Pekerjaanku sia-sia, usahaku tidak membuahkan hasil. Ini juga adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan yang terlihat di sini dan saat ini dengan kenikmatan indria sebagai penyebabnya, dengan kenikmatan indria sebagai sumbernya, kenikmatan indria sebagai dasarnya, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Jika ada harta yang didapat oleh anggota keluarga sewaktu ia bekerja dan berjuang dan berusaha demikian, ia mengalami kesakitan dan kesedihan dalam menjaganya. Bagaimana agar raja atau pencuri tidak merampas hartaku, juga agar api tidak membakarnya, juga agar air tidak menghanyutkannya, juga agar pewaris yang penuh kebencian tidak merampasnya. Dan ketika ia menjaga dan melindunginya, raja atau pencuri merampasnya, atau api membakarnya, atau air menghanyutkannya, atau pewaris yang penuh kebencian merampasnya. Dan ia berduka cita, bersedih, dan meratap. Ia menangis sambil memukul dadanya dan menjadi kebingungan, mengeluhkan. Apa yang kumiliki sudah tidak ada lagi. Ini juga adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan yang terlihat di sini dan saat ini dengan kenikmatan indria sebagai penyebabnya,
dengan kenikmatan indria sebagai sumbernya, kenikmatan indria sebagai dasarnya, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Kemudian lagi, dengan kenikmatan indria sebagai penyebab, kenikmatan indria sebagai sumber, kenikmatan indria sebagai dasar, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Raja berselisih dengan raja, para mulia berselisih dengan para mulia, Brahmana berselisih dengan Brahmana, perumah tangga berselisih dengan perumah tangga. Ibu berselisih dengan anak, anak berselisih dengan ibu, ayah berselisih dengan anak, anak berselisih dengan ayah, saudara laki-laki berselisih dengan saudara laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dengan saudara laki-laki, teman dengan teman. Dan di sini dalam perselisihan, percekcokan, pertengkaran, mereka saling menyerang satu sama lain dengan tinju, bongkahan tanah, tongkat kayu, atau pisau, yang mana mereka menimbulkan kematian, atau penderitaan mematikan. Ini juga adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan yang terlihat di sini dan saat ini dengan kenikmatan indria sebagai penyebabnya, dengan kenikmatan indria sebagai sumbernya, kenikmatan indria sebagai dasarnya, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Kemudian lagi, dengan kenikmatan indria sebagai penyebab, kenikmatan indria sebagai sumber, kenikmatan indria sebagai dasar, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Orang-orang mengambil pedang dan perisai dan mengikatkan busur dan tempat anak panah, dan dalam peperangan dalam barisan berlapis ganda mereka menyerang dengan anak-anak panah, dan tombak beterbangan dan pedang berkelebatan. Dan di sana, mereka terluka oleh anak-anak panah dan tombak, dan kepala mereka terpenggal oleh pedang, yang mana mereka menimbulkan kematian, atau penderitaan mematikan. Ini juga adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan yang terlihat di sini dan saat ini dengan kenikmatan indria sebagai penyebabnya, dengan kenikmatan indria sebagai sumbernya, kenikmatan indria sebagai dasarnya, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Kemudian lagi, dengan kenikmatan indria sebagai penyebab, kenikmatan indria sebagai sumber, kenikmatan indria sebagai dasar, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Orang-orang mengambil pedang dan perisai dan mengikatkan busur dan tempat anak panah, mereka menyerang benteng dengan anak-anak panah dan tombak beterbangan dan pedang berkelebatan. Dan di sana, mereka terluka oleh anak-anak panah dan tombak dan tersiram cairan mendidih dan digilas benda berat, dan kepala mereka terpenggal oleh pedang, yang mana mereka menimbulkan kematian, atau penderitaan mematikan. Ini juga adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan yang terlihat di sini dan saat ini dengan kenikmatan indria sebagai penyebabnya, dengan kenikmatan indria sebagai sumbernya, kenikmatan indria sebagai dasarnya, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Kemudian lagi, dengan kenikmatan indria sebagai penyebab, kenikmatan indria sebagai sumber, kenikmatan indria sebagai dasar, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Orang-orang mendobrak, masuk ke rumah-rumah, merampas harta,
melakukan perampokan, menyergap di jalan-jalan raya, menggoda istri orang lain, dan ketika mereka tertangkap, raja menjatuhkan berbagai hukuman pada mereka. Raja memerintahkan untuk mencambuk mereka, memukul dengan rotan, memukul dengan pentungan, memotong tangan mereka, memotong kaki mereka, memotong tangan dan kaki mereka, memotong telinga mereka, memotong hidung mereka, memotong telinga dan hidung mereka. Mereka dikenai siksaan, panci bubur, cukuran kulit kerang yang digosok, mulut rahu, lingkaran api, tangan menyala, helai rumput, pakaian kulit kayu, kijang, kail daging, kepingan uang, cairan asin, tusukan berporos, gulungan tikar jerami. Dan mereka disiram dengan minyak mendidih, dan mereka dibuang, agar dimangsa oleh anjing-anjing, dan mereka dalam keadaan hidup ditusuk dengan kayu pancang, dan kepala mereka dipenggal dengan pedang yang mana mereka menimbulkan kematian, atau penderitaan mematikan. Ini juga adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan yang terlihat di sini dan saat ini dengan kenikmatan indria sebagai penyebabnya, dengan kenikmatan indria sebagai sumbernya, kenikmatan indria sebagai dasarnya, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Kemudian lagi, dengan kenikmatan indria sebagai penyebab, kenikmatan indria sebagai sumber, kenikmatan indria sebagai dasar, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Orang-orang melakukan perilaku salah dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Setelah melakukan demikian, saat hancurnya jasmani, setelah kematian, mereka muncul kembali dalam kondisi buruk, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di dalam neraka. Ini juga adalah bahaya sehubungan dengan kenikmatan indria, kumpulan penderitaan dalam kehidupan mendatang, dengan kenikmatan indria sebagai penyebab, kenikmatan indria sebagai sumber, kenikmatan indria sebagai dasar, penyebabnya hanyalah kenikmatan indria. Dan apakah, para biku, jalan membebaskan diri sehubungan dengan kenikmatan indria? Yaitu lenyapnya keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu akan kenikmatan indria. Ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan kenikmatan indria. Bahwa para petapa dan brahmana yang tidak memahami sebagaimana adanya kepuasan sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri sebagai jalan membebaskan diri sehubungan dengan kenikmatan indria, dapat memahami sepenuhnya kenikmatan indria oleh mereka sendiri, atau mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu dapat memahami sepenuhnya kenikmatan indria, itu adalah tidak mungkin. Bahwa para petapa dan brahmana yang memahami sebagaimana adanya kepuasan sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri sebagai jalan membebaskan diri sehubungan dengan kenikmatan indria, dapat memahami sepenuhnya kenikmatan indria oleh mereka sendiri, atau mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu dapat memahami sepenuhnya kenikmatan indria, itu adalah mungkin. Dan apakah, para biku, kepuasan sehubungan dengan bentuk materi?
Misalkan terdapat seorang gadis dari kasta ksatria, atau kasta brahmana, atau perumah tangga, berusia 15 atau 16 tahun, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu kurus juga tidak terlalu gemuk, kulitnya tidak terlalu gelap juga tidak terlalu cerah. Apakah kecantikan dan kemenarikannya sedang berada pada puncaknya? Benar, Bante. Kenikmatan dan kegembiraan yang bergantung pada kecantikan dan kemenarikan itu adalah kepuasan sehubungan dengan bentuk materi. Dan apakah, para biku, bahaya sehubungan dengan bentuk materi? Belakangan seseorang melihat perempuan yang sama di sini pada usia 80, 90, atau 100 tahun, tua, bungkuk seperti kerangka atap, terlipat, ditopang oleh tongkat, berjalan terhuyung-huyung, lemah, kemudaannya sirna, giginya tanggal, rambutnya memutih, rambutnya rontok, gundul, keriput, dengan seluruh tubuh berbisulan. Bagaimana menurut kalian, para biku? Apakah kecantikan dan kemenarikannya sebelumnya lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar, Bante. Para biku, ini adalah bahaya sehubungan dengan bentuk materi. Kemudian lagi, seseorang melihat perempuan yang sama ini sakit, menderita, dan sakit keras, berbaring dengan dikotori oleh kotoran dan air kencingnya sendiri, diangkat oleh beberapa orang dan dibaringkan oleh orang lain. Bagaimana menurut kalian, para biku? Apakah kecantikan dan kemenarikannya sebelumnya lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar, Bante. Para biku, ini juga adalah bahaya sehubungan dengan bentuk materi. Kemudian lagi, seseorang melihat perempuan yang sama ini sebagai mayat yang dibuang di pekuburan, 1, 2, 3 hari setelah kematian, membengkak, memucat, dan meneteskan cairan. Bagaimana menurut kalian, para biku? Apakah kecantikan dan kemenarikannya sebelumnya lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar, Bante. Para biku, ini juga adalah bahaya sehubungan dengan bentuk materi. Kemudian lagi, seseorang melihat perempuan yang sama ini sebagai mayat yang dibuang di pekuburan, dimangsa oleh burung gagak, burung elang, burung nasar, anjing, serigala, atau berbagai jenis belatung. Tulang belulang dengan daging dan darah, terangkai oleh urat, tulang belulang tanpa daging berlumuran darah, terangkai oleh urat, tulang belulang tanpa daging dan darah, terangkai oleh urat, tulang belulang yang tercerai-berai di segala penjuru. Di sini tulang lengan, di sana tulang kaki, di sini tulang paha, di sana tulang rusuk, di sini tulang pinggul, di sana tulang punggung, di sini tengkorak. Tulang belulang yang memutih, berwarna seperti kulit kerang, tulang belulang menumpuk, tulang belulang yang lebih dari setahun, lapuk dan remuk menjadi debu. Bagaimana menurut kalian, para biku? Apakah kecantikan dan kemenarikannya sebelumnya lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar, Bante. Para biku, ini juga adalah bahaya sehubungan dengan bentuk materi. Dan apakah, para biku, jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi?
yaitu pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu akan bentuk materi. Ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi. Bahwasanya para petapa dan brahmana yang tidak memahami sebagaimana adanya kepuasan sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri sebagai jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi, dapat memahami sepenuhnya bentuk materi oleh mereka sendiri, atau mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu dapat memahami sepenuhnya bentuk materi itu adalah tidak mungkin. Bahwa para petapa dan brahmana yang memahami sebagaimana adanya kepuasan sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri sebagai jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi, dapat memahami sepenuhnya bentuk materi oleh mereka sendiri, atau mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu dapat memahami sepenuhnya bentuk materi itu adalah mungkin. Dan apakah, para bikku, kepuasan sehubungan dengan perasaan? Di sini, para bikku, dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, seorang bikku masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Pada saat itu ia tidak menghendaki penderitaannya sendiri, atau penderitaan orang lain, atau penderitaan keduanya. Pada saat itu ia hanya merasakan perasaan yang bebas dari penderitaan. Kepuasan tertinggi sehubungan dengan perasaan adalah kebebasan dari penderitaan, aku katakan. Kemudian lagi, dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, seorang bikku masuk dan berdiam dalam jana kedua, dengan meluruhnya sukacita, ia masuk dan berdiam dalam jana ketiga, dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan ia masuk dan berdiam dalam jana keempat. Pada saat itu ia tidak menghendaki penderitaannya sendiri, atau penderitaan orang lain, atau penderitaan keduanya. Pada saat itu ia hanya merasakan perasaan yang bebas dari penderitaan. Kepuasan tertinggi sehubungan dengan perasaan adalah kebebasan dari penderitaan, aku katakan. Dan apakah, para bikku, bahaya sehubungan dengan perasaan? Perasaan adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan perasaan. Dan apakah, para bikku, jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan? Yaitu pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu akan perasaan. Ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan. Bahwasanya para petapa dan brahmana yang tidak memahami sebagaimana adanya kepuasan sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri sebagai jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan, dapat memahami sepenuhnya perasaan oleh mereka sendiri, atau mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu dapat memahami sepenuhnya perasaan itu adalah tidak mungkin. Bahwasanya para petapa dan brahmana yang memahami sebagaimana adanya kepuasan sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri sebagai jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan, dapat memahami sepenuhnya perasaan oleh mereka sendiri,
atau mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu dapat memahami sepenuhnya perasaan itu adalah mungkin. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para bikku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa.